Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Bertemu kembali dengan saya Sadili dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa kita mulai. Berdoa kita anggap sudah cukup. Sebelum memasuki materi, saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Sudah hadir semua? Sudah ya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cerpen. Tentu anak-anak sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang cerpen. Mulai dari SD sudah mempelajari cerpen tentunya. Tetapi terkadang siswa menyepelekannya. Kenapa? Karena ketika membahas cerpen, siswa malas untuk membaca cerpen itu sendiri. Padahal mempelajari cerpen, tentu kita banyak hal yang bisa kita dapat sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas, bisa juga untuk sarana hiburan, dan yang paling penting sebagai sarana edukasi. Kita mempelajari cerpen bisa memetik banyak hikmah dari cerpen tersebut. Tentu saja cerpen diambil dari pengalaman pribadi atau rekaan, akan tetapi di dalam cerpen mengandung nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak-anak sudah pernah mempelajari cerpen, tentunya sudah tahu apa itu pengertian cerpen. Cerita pendek? Ya iyalah, itu kan singkatannya. Kalau pengertiannya gimana? Biasanya siswa menganggap cerpen itu berdasarkan sedikit banyaknya lembaran atau halaman. Betul tidak? Salah. Panjang pendeknya cerpen itu tidak ditentukan oleh halaman atau lembaran, melainkan ditentukan oleh jumlah kosakatanya. Bisa mulai dari 500 hingga 5.000 kosakata. Dan apabila dibaca tidak memerlukan waktu yang lama, paling-paling 10 hingga 30 menit saja, tidak sampai berhari-hari. Yang menjadi patokan sebuah cerpen atau bukan adalah jumlah permasalahan atau konfliknya. Di dalam cerpen hanya ada satu permasalahan atau konflik. Berbeda dengan novel. Kalau di dalam novel banyak sekali permasalahan dan konfliknya dan ceritanya juga. Semisal ada 3 seorang teman atau sahabat, kalau di dalam sebuah cerpen konfliknya hanya satu, itu dalam persahabatan itu sendiri. Misal permasalahan antara persahabatan itu adalah miskomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan novel. Jika di dalam novel, teman itu mempunyai banyak konflik. Contoh, teman pertama mempunyai konflik dengan keluarga. Teman yang kedua punya konflik dengan pekerjaan. Atau yang teman ketiga punya konflik pada pacar. Dan lain sebagainya. Jadi, pengertian cerpen adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca selesai dalam sekali duduk. Yang artinya tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup 10 sampai 30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kosakata dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan saja. Tentu kita akan membahas tentang nilai-nilai cerpen yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya seseorang. Semisal seseorang itu berwatak antagonis atau protagonis atau dermawan atau yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah nilai agama. Nilai agama itu berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Semisal menggambarkan tata cara beragama,
terus cara beragama, cara bersembahyang, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial itu nilai yang ada dan terhubung di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya bergotong royong dan bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan atau yang lain sebagainya. Terus selanjutnya nilai pendidikan edukasi. Itu adalah nilai yang berhadapan dengan perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Contoh, sebelum membaca novel, anak-anak kecanduan untuk merokok. Setelah membaca novel, anak-anak kesadaran untuk berhenti rokok. Itu yang dinamakan nilai edukasi perubahan kepada yang lebih baik lagi. Terus nilai etika. Nilai etika itu adalah berhubungan dengan nilai yang berhubungan dengan perilaku anak-anak. Perilaku kepada orang tua, perilaku kepada guru, atau perilaku dengan orang lain. Terus nilai politik. Nilai politik yaitu nilai yang berhubungan dengan kepemerintahan. Terus nilai budaya. Nilai budaya adalah berkaitan dengan nilai adat istiadat yang biasa diterapkan dalam masyarakat. Misal, dalam masyarakat tersebut setiap bulan Abid ada acara sedekah bumi, atau ketika bulan yang lain ada acara ngaben atau yang lain dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran tentang cerpen. Video pembelajaran saya ini tidak akan ada artinya jika anak-anak tidak mau membaca cerpen. Ingat ya, yang kalian baca jangan hanya status, jangan hanya caption, atau jangan hanya chattingan dari doi kalian yang terkadang cuma dibaca tapi tidak dibalas. Aduh, kasihan. Jadi kalian juga harus membaca cerpen, karena dari cerpen dapat nilai-nilai yang berharga bagi kita. Apalagi cerpen yang ditujukan untuk remaja seperti kalian, itu pasti cocok untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak seperti kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, guru tidak lebih pandai, hanya saja lebih dulu tahu. Jadi jika ada kekurangan materi yang saya sampaikan, saya dengan setulus hati saya memohon maaf kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.